Prof, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika. Si Bang Andi Aswan, ada wajah Pak Jokowi mengenakan kacamata. Tapi kita berikan kesempatan terhadap panelis terlebih dahulu. Pak Triandika sama Prof. Ci, pertanyaan boleh ditujukan kepada Prof. Denny Indrayana, sama-sama Prof. malam hari ini. Silakan, Prof. Ci. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Bang Denny, jumpa pertama ini dengan saya. Menarik dengan kasus ini gitu. Sebenarnya saya mau bertanya sama Bapak yang tadi bicara, kalau Bang Denny kan belum bicara gitu kan. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya mau tanyanya ke sini Bang Andromeda, boleh nggak? Boleh. Oh, boleh, baik. Saya tanya dengan Pak Andi tadi ya. Baik. Pernyataan yang Anda kemukakan itu menarik sekali gitu ya. Tadi dikatakan bahwa materai itu warnanya hijau. Nah, berdasarkan peraturan mana Anda bisa mengatakan bahwa materai itu warnanya berbeda-beda? Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tidak pernah dinyatakan ada materai seperti itu. Yang didasarkan di sana adalah bahwa materai itu tadi cetakan utamanya itu adalah ungu. Warna hijau yang dikemukakan di situ adalah hanya untuk gambar Garuda. Jadi bukan keseluruhannya. Kalau tadi ditunjukkan warna hijau itu dapat dari mana ya? Begini, boleh Bang Andi Aswan? Ya, jadi dari yang Langsung namanya saya pegang saya diperlihatkan ke kamera. Ya, saya melihat dari sini dan saya mendapatkan dari Kagama, Bu. Ya, dari Kagama Bela UGM, pemilik ijazah mereka. Jadi ada ketua angkatan, Mas Wahid Iskandar itu menginfokan ada beberapa ijazah itu semua, ya, teman-teman beliau itu warnanya adalah meterainya hijau. Ini boleh saya pegang Bang? Kita sorot di kamera boleh Bang ya? Boleh, sebentar dulu. Dipilih dulu Bang. Yang mana ini yang betul? Biar nggak ada. Ini saking banyak lembaran perinan nih kan dari Iya. Bang Andi Aswan ini kan? Sebentar, mana tadi? Oh ini. Ini yang sudah yang ini. Oke. Yang kita perlihatkan di kamera. Ya, itu warnanya hijau stemnya, meterainya. Kita berdasarkan itu, Bu. Ya, bukan saya mengadang-adang apa ini enggak, karena berdasarkan inilah saya menunjukkan bahwasanya itu ijazahnya itunya meterainya hijau. Maaf Pak, Kagama itu tidak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Yang mengeluarkan itu adalah undang-undang. Berdasarkan undang-undang Gini, tadi Bu. warnanya ditetapkan Pak seperti itu. Nggak kayak gitu Pak. Ini warnanya Ya, dari mana? ini begini, Bu. Kita lihat itu adalah mereka ini seangkatan beliau Pak Jokowi di wisuda bersama-sama dan menerima ijazah itu sama. Adalah ini, Ibu bisa marah, bisa tanyakan ke UGM yang mengeluarkan ijazah UGM itu nggak bisa mengeluarkan warna materai Pak. Ya Yang mengeluarkan memang, materai itu kalau negara. bicara gitu Ibu, itu bukan wewenang saya bicara itu. Saya ini menunjukkan bahwasanya teman-teman Pak Jokowi itu yang pada Agustus dan November tahun 85 itu wisuda, itu adalah meterainya warna hijau. Berapa banyak Bapak sampelnya yang menyatakan bahwa materai itu warnanya hijau? Seangkatan dia. Berapa yang Bapak dapatkan? Itu ada 15 lebih. 15 lebih Bapak punya itu datanya? ditahan. Bukan saya Bu ya, ini jangan pernyataan saya. Bahkan Bapak yang ngomong. Saya bicara ini menunjukkan itu adalah ketua angkatan beliau, ya, Mas Toha Iskandar itu menginfokan sudah ada ditahan semua, ada 15 ijazah asli sudah ditahan yang sama dengan beliau, ya. Jadi bahan materi dari Polda Metro Jaya, ya. Jadi bukan dari saya. Saya ini menerangkan karena ada dua yang meterai itu, mungkin Ibu bilang ungu tapi kelihatannya kayak merah gitu loh. Bapak dapatnya dari mana kalau begitu tahu warna hijau kalau semua sudah dikumpulkan oleh Polda? Aduh Ibu, saya kan sudah katakan mereka ini semua teman-teman Pak Jokowi itu diperiksa oleh Polda Metro Jaya, ya, dan mereka itu ditahan untuk ijazahnya sebagai barang bukti, gitu loh. Jadi bukan dari saya, ini info dari ketua angkatan 80 yang juga nanti akan sebagai saksi. Enggak begitu, sorry Pak, maksud saya gini, kan semua data tadi dipegang oleh Polda karena dia mau diperiksa. Sekarang berarti data itu di sana. Bapak bagaimana dapat data itu? Kalau misalnya sekarang menerangkan warnanya hijau dan memaksa warna hijau gitu loh. Kan sudah sementara lama. undang-undangnya nggak ada ngomong kayak gitu. Ini sudah lama, ya. Kasus Pak Jokowi ini sudah setahun loh, ya. Sebelum ini Polda Metro Jaya menahan, mereka sudah membuat skema Saya juga masing-masing. lulusan tahun itu Pak, tapi enggak tuh warnanya nggak hijau. Ya makanya. Prof. Ci, saya mengucapkan terima kasih kepada BAS yang mendukung catatan demokrasi. Prof. Ci, sampai detik ini Anda meyakini ijazahnya asli atau palsu sebenarnya? Kalau saya meyakini itu palsu. Satu kalimat? Ya. Argumennya apa? Dasarnya apa? Anda berani mengatakan itu palsu? Kalau memang itu betul ada aslinya, pasti berani siapapun akan menunjukkannya. Oke, Pak Triandika.
Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma si Skamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI dan lain-lain. Tapi realisasinya apa yang dikerjakan oleh Gibran? Malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja. Bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan siskamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah, apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Dan terus terang ya, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. saya lebih besar kan, udah besar kan, saya lah. Iya, enggak ada. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal Survei Politik. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Nah teman-teman, seperti biasa kita sudah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa. Dan dari video tersebut terdapat berbagai macam pendapat-pendapat netizen dan warganet yang melihat daripada isi dari cuplikan video tersebut. Nah teman-teman, di sini kita mulai dari komentar Abah Rahmat yang mengatakan Andi Aswan pembohong yang luar biasa dan tidak punya rasa malu. Teman-teman, disampaikan oleh Kastuandar yang mengatakan ijazah itu palsu. Kenapa palsu? Saat wali kota Solo, Dr. Anus Joko Widodo, jadi kapan kuliah di UGM? Teman-teman, Yanto mengatakan orang bodoh saja pasti tahu kalau yang disembunyikan dan ditutupi itu kepalsuan dan kebohongan yang takut diketahui publik. Selanjutnya disampaikan oleh Suratman yang mengatakan Jokowi dan Gibran, bumi neraka ijazahnya palsu. Terbukti nyata sama-sama tidak pernah berani nunjukkan ijazahnya di pengadilan untuk diteliti oleh yang berwajib, yang melibatkan para terdakwa dari dulu sampai sekarang, maka ijazahnya palsu. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Hapsawati yang mengatakan, "Sudahlah Aswan, kamu bikin malu dirimu. Jangan cari uang dengan jalan yang sesat. Kamu makan uang haram, memalukan." Teman-teman, di sini disampaikan oleh Barnabas yang mengatakan, "Saya menantang Jokowi secara terbuka dan jantan. Bila memang ijazahnya asli, saya siap dihukum gantung di Tugu Monas. Tapi bila ternyata palsu, maka Jokowi yang harus dihukum gantung." Surya Witarsa mengatakan itu wapres rasa hansip. Nah, teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Abdul Salam yang mengatakan orang pintar dibodohin, orang bodoh kalau punya ijazah pastilah dia perlihatkan, karena tidak punya maka mutar-mutar aja. Teman-teman, disampaikan oleh Siaji yang mengatakan argumennya Ibu Prof logis dan jujur. Teman-teman, Gliber Vegarza mengatakan yakin palsu. Kalau asli pasti ditunjukkan atau tidak membuat anak bangsa jadi pro dan kontra sepanjang masa. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Siti Umihani yang mengatakan, "Ibu terima kasih ya atas pembelaannya kepada kebenaran." Nah, teman-teman, Ali Fauzi mengatakan, "Kok gak kelar-kelar yang palsu-palsu kok dilindungi betul? Ayo lawan yang palsu, jangan jadi negara Konoha." Teman-teman, Taufik Hidayat mengatakan, "Betul Bu Profesor, kalau ijazah Jokowi asli, pasti langsung ditunjukkan. Karena palsu makanya berbelit-belit dan sidang mangkir terus dan bohong terus. Rakyat sudah nggak percaya sama Termul." Teman-teman, di sini disampaikan oleh Sukraman yang mengatakan, "Bapak sama anak sama saja pembual dan juga para pengacaranya demi uang rela banget berbohong." Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Di sini ada komentar dari Dwi Astuti yang mengatakan, "Mereka-mereka yang suka bohong, nikmatnya makan uang haram."
Teman-teman, Sarjono mengatakan, saat ini Bapak Prabowo pemimpin negara Indonesia, suka dan yang gak suka harus mengakui Pak Prabowo orang yang punya kewajiban. Kalau ada carut marut di negara ini, Bapak lah yang semestinya segera menyelesaikan melalui pembantu Bapak. Nama Bapak harum dikenang kebaikannya dan ketegasannya bila ini bisa segera selesai, termasuk kasus ijazah yang dianggap palsu. Teman-teman, disampaikan oleh Jabalarah yang mengatakan betul asli palsu ijazah Jokowi, pembohong, perusak, pelemah pendidikan gak patut dicontoh, termul macam-macam alasan, yang penting keuangan yang kuasa. Teman-teman, disampaikan oleh Moehgi yang mengatakan memang palsu yang bilang asli orang yang rakus, semacam penjilat-penjilat yang gak takut dosa dengan uang haram. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Dede Saripudin yang mengatakan, ternyata Andi Aswan jeprut juga ya. Nos mengatakan, sampai kapan main petak umpet bertema ijazah asli ini? Teman-teman, Usman Saleh mengatakan, ibu utusan dengan pesan yang bila ada pertanyaan selamat masuk tim Roy. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Dwi Umi yang mengatakan, ini baru penguji yang benar dan masuk akal. Teman-teman, disampaikan oleh Syafriyadi yang mengatakan, pantasnya bukan wakil presiden, tapi memang pantas juga pos ronda. Sarwo mengatakan, mohon akhiri saja ijazah palsu, masukkan langsung ke Nusa Kembangan. Teman-teman, Trias mengatakan, Andi Aswan ngotot supaya uangnya cepat cair. Amaira mengatakan, yes, nggak malu tuh. Bella Dewi mengatakan, logika sederhana tapi sangat masuk akal untuk orang yang berakal sehat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Nyoman Miasa yang mengatakan, kok erennya para elit kena bungkam. Jokowi apa ndak sadar ya bangsa ini diobok oleh Jokowi sama Gibran. Nah, teman-teman, disampaikan oleh Kholi yang mengatakan, inilah dosa para pemilih Prabowo Gibran yang kelak di kuburan dan di akhirat akan dimintai tanggung jawabnya. Teman-teman, Bapak Diman mengatakan, yang hijau berarti rombongan ijazah palsu. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Agus Kusnandar yang mengatakan, sudahlah Andi Aswan, jangan sok pintar, susah kalau tukang bohong selalu kebohongan, dianggap sok paling pandai dan pintar. Agus Susanto mengatakan, udah ngaku aja kalau palsu, ngapain sih berbelit-belit, kami rakyat males dengarinnya. Teman-teman, disampaikan oleh Gayo yang mengatakan, ya tunggu keadilan yang hakiki, yaitu milik Allah. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Mardiono yang mengatakan, Bu, kejar terus warna hijau materai, ijazah Joko Mulyono, semoga tabir penutup ijazah palsu makin terbuka. Di sini disampaikan oleh Sumartini yang mengatakan, pertama dulu Andi Aswan pernah bilang bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Mbah Yati mengatakan, gak punya ijazah apapun kecuali yang palsu-palsu. Nuraidal mengatakan, sangat membosankan. Miskur Rawino mengatakan, Andi Aswan gak punya malu. Mahuri mengatakan, pepesan kosong aja ini orang gak tahu malu. Teman-teman, disampaikan oleh Musona, betul kalau asli pasti sudah beres dari dulu, gitu aja kok repot. Iskandar mengatakan, tidak mau menukan itu karena palsu dan jelas itu bukti. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Martin yang mengatakan, sudah 1 tahun kok nggak mau tunjukin aja ijazahnya Jokowi, jangan bikin gaduh masyarakat. Tujuannya Jokowi ini apa sih? Pengen kuasai rakyat, yang punya bangsa rakyat bukan Jokowi dan keluarganya. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad yang mengatakan mungkin 15 orang pun masuk kelompok ijazah palsu. Goro mengatakan lelucon yang gak lucu, kepalsuan yang dibuat oleh bekas presiden yang banyak duit kepada badut-badut yang dipelihara kebodohannya. Nah, teman-teman, itu baru sebagian dari cuplikan dari komentar netizen yang masuk untuk cuplikan video ini, dan kita akan lanjutkan di cuplikan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.